Dalam perkembangan situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, laporan mengejutkan muncul terkait dugaan tewasnya 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam sebuah serangan rudal yang diduga dilancarkan oleh militer Israel pada awal April. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran luas mengenai potensi eskalasi konflik yang dapat menyeret Indonesia ke dalam ketegangan global yang lebih besar. Informasi awal menyebutkan bahwa ketiga prajurit tersebut tengah menjalankan misi perdamaian internasional di wilayah konflik ketika serangan terjadi. Lokasi kejadian diduga berada di area operasi yang selama ini dikenal rawan akibat meningkatnya aktivitas militer antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik regional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri segera mengambil langkah cepat dengan melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Pihak berwenang menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia, terutama personel militer yang bertugas di luar negeri, menjadi prioritas utama dalam situasi apapun. Dalam konferensi pers yang digelar secara mendadak, juru bicara pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia sedang berkoordinasi dengan otoritas internasional serta organisasi perdamaian dunia untuk memastikan kronologi kejadian secara akurat. Pemerintah juga menegaskan pentingnya menahan diri dari spekulasi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan. Sementara itu, pihak TNI menyatakan telah mengaktifkan jalur komunikasi darurat dengan kontingen di lapangan guna memastikan kondisi personel lainnya. Upaya evakuasi dan pengamanan juga disebut tengah dilakukan untuk mencegah potensi korban tambahan di tengah situasi yang belum stabil. Di tingkat internasional, insiden ini berpotensi menjadi sorotan serius karena melibatkan pasukan dari negara yang tidak secara langsung menjadi bagian dari konflik utama. Hal ini membuka kemungkinan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan pasukan perdamaian yang selama ini dijunjung tinggi oleh komunitas global. Pengamat militer menilai bahwa jika benar terjadi, insiden ini dapat memicu tekanan diplomatik yang signifikan terhadap Israel. Indonesia, sebagai negara dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, kemungkinan akan menempuh jalur diplomasi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan langkah lain. Reaksi publik di dalam negeri pun mulai bermunculan, dengan berbagai kalangan mendesak pemerintah untuk mengambil sikap tegas. Media sosial dipenuhi seruan solidaritas terhadap prajurit yang gugur, sekaligus tuntutan agar negara memberikan respons yang sepadan terhadap pihak yang bertanggung jawab. Namun demikian, para analis menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata secara langsung sangat kecil kemungkinannya. Hal ini mengingat prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang lebih mengedepankan penyelesaian damai dibandingkan konfrontasi militer. Dalam konteks hukum internasional, setiap serangan terhadap pasukan yang menjalankan misi perdamaian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Oleh karena itu, investigasi independen menjadi langkah krusial untuk menentukan apakah insiden ini merupakan kesalahan target atau tindakan yang disengaja. Pemerintah juga dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan insiden tersebut. Di sisi lain, hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah diprediksi akan mengalami dinamika baru. Insiden ini berpotensi mempengaruhi posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang membahas konflik kawasan tersebut. Para ahli hubungan internasional mengingatkan bahwa reaksi yang terlalu cepat tanpa dasar fakta yang kuat justru dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menyusun langkah diplomasi menjadi sangat penting dalam kondisi seperti ini. Situasi di lapangan dilaporkan masih tegang, dengan aktivitas militer yang meningkat di beberapa titik konflik. Hal ini menambah kompleksitas dalam proses investigasi, serta upaya perlindungan terhadap personel internasional yang masih bertugas. Keluarga korban di Indonesia disebut telah menerima pendampingan dari pemerintah dan TNI. Dukungan psikologis serta bantuan administratif menjadi bagian dari langkah awal dalam menangani dampak kemanusiaan dari insiden ini. Dalam perkembangan berikutnya, komunitas internasional mulai menyerukan perlunya perlindungan lebih ketat terhadap pasukan perdamaian. Banyak pihak menilai bahwa insiden seperti ini dapat mengancam keberlangsungan misi kemanusiaan di berbagai wilayah konflik. Jika terbukti adanya kesalahan dalam prosedur militer,
maka pihak yang bertanggung jawab dapat menghadapi tekanan global yang serius. Sanksi diplomatik hingga tuntutan hukum internasional menjadi kemungkinan yang tidak bisa diabaikan. Indonesia sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam kontribusi terhadap misi perdamaian dunia. Oleh karena itu, insiden ini bukan hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga reputasi Indonesia di mata internasional. Para pengamat menilai bahwa jalur diplomasi tetap menjadi opsi utama yang akan ditempuh pemerintah. Pengiriman nota protes, permintaan klarifikasi resmi, serta dorongan investigasi independen merupakan langkah yang paling realistis dalam situasi ini. Di tengah ketegangan yang meningkat, stabilitas kawasan menjadi perhatian utama. Konflik yang meluas tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga pada keamanan global secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan negara-negara sahabat guna memastikan adanya dukungan internasional dalam menyikapi insiden ini. Solidaritas global dinilai penting untuk menjaga prinsip keadilan dan perdamaian. Dalam jangka panjang, insiden ini dapat menjadi momentum bagi evaluasi terhadap sistem perlindungan pasukan perdamaian. Reformasi kebijakan serta peningkatan standar keamanan menjadi hal yang semakin mendesak. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran berita yang tidak akurat justru dapat memperkeruh situasi yang sudah sensitif. Media nasional juga diharapkan dapat menjalankan perannya secara profesional dengan mengedepankan fakta dan verifikasi. Dalam situasi krisis, informasi yang akurat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas publik. Hingga saat ini, pemerintah masih terus mengumpulkan data dan bukti terkait insiden tersebut. Keputusan resmi mengenai langkah lanjutan akan sangat bergantung pada hasil investigasi yang sedang berlangsung. Jika skenario terburuk terbukti benar, maka Indonesia memiliki berbagai opsi respons, mulai dari diplomasi hingga langkah hukum internasional. Namun, keterlibatan dalam konflik bersenjata tetap menjadi opsi terakhir yang sangat dihindari.